Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 akan menjelaskan tentang praktikum TLP untuk pembuatan video dan menjelaskan modul 1 sampai dengan 6. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wahyu Bimantara Putra, Teknik Industri 5B1, NIM 47. Nama saya Fatur Rahman, NIM 55. Nama saya Gema Fajar Adiki, NIM 17. Nama saya Muhammad Yusuf Muslimin, NIM 32. Saya akan menjelaskan modul 1 penentuan tata letak fasilitas. Di sini ada metode Northwest Corner iterasi 0. Ada pabrik A, B, dan C, dan ada periode bulan Januari sampai Desember. Dan suplainya 36 di pabrik A 36836, di pabrik B 39386, di pabrik C 41936. Di metode Northwest Corner iterasi 1, di pabrik A ada di bulan Januari dan di bulan Februari, Maret, dan April. Di pabrik B di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Di pabrik C September, Oktober, November sampai Desember. Nanti ada hasilnya berdasarkan penyelesaian dengan menggunakan metode Northwest Corner di atas, maka dapat dihitung total cost berikut. Dan pabrik A ada bulan Januari, harganya 12, ditambah Februari harganya 8, di bulan April harganya 9,448 harganya 10. Dan selanjutnya masukkan di sini semua setiap bulannya yang ada permintaan, dan ini totalnya semua Rp 1.473.728. Jadi biaya yang dihasilkan menggunakan metode Northwest Corner sebesar 1.473.328. Kita selanjutnya data awal metode Vogel di pabrik. Ada pabrik A, B, dan C, dan ada demand di bulan Januari sampai Desember. Nanti ada supply dan ada selisih. Selanjutnya metode iterasi 1. Ini bulan Juni, di bulan Juni ada demand sebesar 9767 dan selisihnya ada 2, 1 sama 3. Supply-nya 36, 836, 39, 386, 41, 936. Selanjutnya Vogel iterasi 2 ada di pabrik A dan di bulan Januari, dan ada demand 8970. Selisihnya 2, 1, 3. Selanjutnya Vogel iterasi 3 ada di bulan Agustus pada pabrik B. Selisihnya 2, 1, 3. Selanjutnya Vogel iterasi 4 di pabrik C di bulan September, dan demand-nya dimasukkan di sini. Dan selisihnya 2, 2, 3. Iterasi 5 ada di pabrik C di bulan November, dan demand-nya 10, 5, 6, 4. Selisihnya 2, 2, 3. Selanjutnya Vogel iterasi 6 ada di bulan Februari di pabrik A, dan selisihnya 2, 1, 2, 3. Selanjutnya ada di Vogel iterasi 7 ada di bulan Desember di pabrik C, dan demand-nya 10, 7, 2, 3. Selanjutnya Vogel iterasi 8 ada di bulan Juli di pabrik B, dan hasilnya 132. Selanjutnya Vogel iterasi 9 ada di bulan Oktober pabrik C, selisihnya 132, dan demand-nya ini. Selanjutnya ada di Vogel iterasi 10 ada di bulan
bulan Maret di pabrik A, selisihnya 1. Misalnya ada di Vogel iterasi 11 di bulan April pabrik A hasilnya 232. Terusnya Vogel iterasi 12 jadi bulan Mei di pabrik C selisihnya 3 dan demandnya 9926. Selanjutnya Vogel iterasi 13 ada di pabrik B di bulan April. Selisihnya 2. Demandnya 7. Dan seterusnya Vogel iterasi 4 dan ini sudah terisi semua sampai suplainya hasilnya 0, selisihnya kosong semua. Berdasarkan penyelesaian awal dengan metode Vogel, maka dapat dihitung sebagai berikut. Ini masukan dari bulan Januari sampai Desember dan di sini ada harganya. Di kotak ini ada harganya. Lalu ini hasilnya. Harganya jadi 1.568.376. Jadi biaya yang dihasilkan menggunakan metode Vogel sebesar 1.568.376. Di sini ada perbandingannya menggunakan metode Northwest Cornell tadi dengan biaya 1.473.728 dan metode Vogel harganya 1.568.376. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa metode biaya terbesar adalah metode Vogel dengan biaya 1.568.376. Sedangkan metode biaya terkecil metode Northwest Cornell dengan biaya 1.473.726. Maka dipilih metode Northwest Cornell karena metode tersebut lebih optimal sebagai penentuan tata letak pusat fasilitas. Selanjutnya kita masuk ke modul 2 yaitu penentuan aliran produk pada pembuatan kursi TK. Di sini terlihat adalah desain dari kursi TK kelompok 23 yang terdiri dari 3 rangka, yaitu rangka kanan dan kiri dan 1 rangka belakang dan 1 sandaran punggung, 1 alas duduk dan 1 untuk pijakan kaki. Kemudian kita masuk ke part listnya. Di sini untuk kursi TK terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama rangka 1 dengan jumlah 2 dengan spesifikasi kayu akasia dengan ukuran 65 x 35 x 35 cm. Yang kedua yaitu rangka 2 dengan jumlahnya 1. Untuk spesifikasinya kayu akasia 25 x 5 x 3 cm. Yang ketiga adalah alas duduk dengan jumlah 1 dengan spesifikasi kayu akasia 25 x 40 x 5 cm. Yang keempat adalah sandaran punggung dengan jumlah 1, yaitu menggunakan kayu akasia dengan ukuran 25 x 20 x 5 cm. Dan yang terakhir adalah sandaran kaki dengan jumlah 1. Spesifikasinya kayu akasia 25 x 25 x 5 cm. Untuk keterangannya dibuat. Selanjutnya kita masuk ke preceding terms. Untuk preceding terms di sini terdiri dari 6 proses dalam pembuatan kursi. Yang pertama pemeriksaan yang dilambangkan dengan huruf A. Untuk waktunya yaitu 10 menit. Yang kedua adalah pemotongan yang dilambangkan dengan huruf B dengan waktu 15 menit. Dan yang ketiga adalah pemotongan dengan lambang C dengan waktu 35 menit. Yang keempat adalah penghalusan dengan lambang D dengan waktu 20 menit.
Yang kelima adalah proses perakitan, yaitu dengan dilambangkannya huruf E dengan waktu 30 menit. Dan yang terakhir adalah pengecetan dengan huruf F dengan waktu 35 menit. Selanjutnya kita masuk ke preceding diagram. Di sini adalah alur dari proses pembuatan kursi, yaitu pada huruf A sampai huruf F. Untuk huruf A di sini dilambangkan dengan 10, yaitu adalah 10 menit. Dan B adalah 15, yaitu 15 menit. Dan C adalah 35 menit. Dan D adalah 20 menit. Dan E adalah 30 menit. Dan F adalah 35 menit. Selanjutnya kita masuk ke peta proses operasi pada pembuatan kursi. Di sini ada 3 komponen utama dalam pembuatan kursi, yaitu yang pertama adalah rangka, alas, dan sandaran. Untuk rangka di sini pertama-tama bahan baku masuk ke proses pemeriksaan dengan waktu 2 menit. Kemudian masuk ke proses pengukuran dengan waktu 5 menit. Kemudian masuk ke proses pemotongan dengan waktu 25 menit. Dan selanjutnya masuk ke penghalusan dan pemeriksaan. Untuk penghalusannya di sini adalah 15 menit dan pemeriksaannya adalah 1 menit. Kemudian komponen kedua yaitu alas. Di sini alas masuk ke proses pemeriksaan terlebih dahulu dengan waktu 2 menit yang disimbolkan dengan 1/2, 1/2. Karena sebelumnya sudah ada pemeriksaan pada rangka. Selanjutnya masuk ke proses pengukuran dengan waktu 5 menit. Selanjutnya masuk ke pemotongan dengan waktu 5 menit. Dan masuk ke penghalusan dan pemeriksaan. Untuk penghalusannya di sini adalah 3 menit dan pemeriksaannya adalah 1 menit. Dan yang terakhir adalah komponen sandaran, yaitu kita masuk ke pemeriksaan dengan waktu 2 menit. Selanjutnya masuk ke pengukuran dengan waktu 5 menit. Dan masuk ke pemotongan dengan waktu 5 menit. Yang terakhir adalah penghalusan dan pemeriksaan. Di sini penghalusannya adalah 2 menit dan pemeriksaannya adalah 1 menit. Kemudian seluruh 3 komponen utama tersebut masuk ke proses perakitan. Di sini dengan waktu 30 menit dan yang terakhir adalah pengecetan dengan waktu 30 menit. Setelah pengecetan, bahan jadi akan masuk ke proses penyimpanan dengan waktu 1 menit. Selanjutnya analisa kegiatan dari peta proses operasi. Di sini kegiatan operasi dilambangkan dengan lingkaran, yaitu dengan jumlah 11 dengan waktu 135 menit. Yang kedua adalah pemeriksaan dengan dilambangkan dengan persegi dengan jumlah 7 dan waktu adalah 10 menit. Untuk penyimpanannya di sini dilambangkan dengan segitiga dengan jumlah 1 dan waktunya tidak ada. Totalnya yaitu 19 dengan waktu 145 menit. Modul 3 tentang kebutuhan fasilitas tata letak pabrik untuk kebutuhan pabrik pembuatan kursi. Di bawah ini adalah data jumlah mesin dalam proses pembuatan kursi yang berupa mesin proses produksi. Tahapan proses 1, ada tipe mesin yang digunakan, mesin pemotong, jam kerja per periode menit 480, waktu pengerjaan per periode 30, downtime per hari menit 60 menit, setup time 10 menit, defense 2%. 2.
mesin penghalusan 480 menit, waktu 20 sama 60 menit sama 10 menit, dan defense 2 menit. Mesin bor tipe yang digunakan. Terus jam kerja per periode 480 menit, waktu pengerjaan per periode 30, downtime per hari 60 menit, setup time 10 menit, defense 2%. Tipe mesin yang digunakan mesin spray, jam kerja per periode 480 menit, waktu pengerjaan per periode 30, downtime per hari 60, setup time 10, defense 2%. Dan di sini ada keterangannya. Berikut ini adalah perhitungan jumlah pada mesin pemotong, mesin penghalus, mesin bor, dan mesin spray. Mesin pemotong PG dikali I1 kurangi P, jadi 3621 kurangi 0,01 sama dengan 3620,9 dibulatkan jadi 365 produk. Jadi untuk jumlah demand per harinya yaitu 36 produk, 365 produk. 2 mesin penghalus PG kali I1 kurangi P sama dengan 3581 kurangi 0,01 sama dengan 3580,99 dibulatkan jadi 362 produk. Jadi untuk jumlah demand per hari yaitu 36 produk. Mesin bor PG kali I1, P 3541 kurangi 0,01 sama dengan 3540,99 dibulatkan menjadi 358 produk. Jadi untuk jumlah demand per harinya yaitu 358 produk. Dan selanjutnya mesin spray PG kali I1 kurangi P, jadinya 3511 dikurangi 0,0 sama dengan 3510,99 dibulatkan menjadi 354 produk. Jadi jumlah demand per harinya 354 produk. Selanjutnya efisiensi mesin. Berikut ini adalah perhitungan jumlah produk pada mesin pemotong, mesin penghalus, mesin bor, dan mesin spray. Di mesin pemotong E dan masukkan rumus. Jadi 1,70480 jadinya 1 min 0,15 sama dengan 0,85 jadinya 85%. Di mesin penghalus dan masukkan rumusnya dan sama dengan 1,70480 sama dengan 1,015 sama dengan 0,85 sama dengan 85%. Dan di sini sama semua, sama mesin bor dan mesin spray. Dan di sini ada jumlah mesin. Berikut adalah perhitungan jumlah produk pada mesin pemotong, mesin penghalus, mesin bor, dan mesin spray. Di mesin pemotong N sama dengan, ini ada rumusnya, sama dengan 30 kali 365 480 dikali 0,85 sama dengan 30 kali 0,89 sama dengan 26,7 dibulatkan menjadi 27 unit mesin. Nomor selanjutnya mesin penghalus N sama dengan, ini rumusnya, terus 20 kali 36 2480 kali 0,85 jadinya 20 kali 0,88 sama dengan 17,69 dibulatkan menjadi 18 unit mesin. Mesin spray N dan masukkan rumusnya, jadi 30 kali 358 480 kali 0,85 sama dengan 30 kali 0,87 sama dengan 26,1 dibulatkan menjadi 26 unit mesin. Selanjutnya mesin spray N dan masukkan rumusnya sama dengan 30 kali 354 480 kali 0,85 sama dengan 30 kali 0,86 sama dengan 25,8 dibulatkan menjadi 26 unit mesin. Dan ini adalah tabel form proses, dan di sini ada petakan proses dan ini prosesnya. Di sini saya akan menjelaskan penentuan luas area untuk modul 4. Untuk part list, yang pertama rangka jumlah 4,
alas 1, sandaran kaki 1. Untuk spesifikasi material kayu 70 kali 30 dikali 1,5 cm. Untuk alas kayu ukuran 72 kali 30 dikali 1,5 cm. Sedangkan untuk sandaran kaki spesifikasi material kayu 72 dikali 30 dikali 1,5 cm. Untuk tabel dimensi kursi rangka inspeksi yang sebelum proses untuk skrapnya 0, pengukuran untuk skrapnya 0,06, sedangkan pemotongan untuk skrapnya 0,6, penghalusan dengan inspeksi 0,06, perakitan 0,06, sedangkan untuk pengecatan skrapnya 0. Untuk alas juga sama, pengukuran skrapnya 0,01, pemotongan terus penghalusan dengan inspeksi dengan skrap 0,01, sedangkan pengecatan untuk skrapnya 0. Sedangkan untuk sandaran kaki inspeksinya untuk skrapnya 0, pengukuran dengan skrap 0,01, pemotongan skrap 0,01, penghalusan dengan inspeksi sama untuk skrapnya, perakitan juga sama, kemudian pengecatan dengan skrap 0. Selanjutnya untuk tabel routing sheet, demand-nya diperoleh dari praktikum P3 dengan metode Holz, yakni 8770, sedangkan efisiensinya 0,085. Untuk nomor operasi pertama untuk rangka 4, inspeksinya waktu operasi 0,12, kapasitas 14, sedangkan jumlah mesin 10,03 dan mesin aktualnya 11. Untuk operasi kedua, pengukuran dengan menggunakan meteran, waktu operasi 0,18, kapasitas mesin 2,2618. Untuk jumlah mesinnya, untuk mesin teoritis 16,70, sedangkan aktualnya 17. Untuk operasi ketiga, pemotongan dan mesin potong, waktu operasi 0,18, sedangkan kapasitas mesin 16,94. Dan berikut jumlah mesin teoritis dan mesin aktualnya. Selanjutnya untuk alas juga sama, pengukuran yang menggunakan meteran, pemotongan dengan mesin potong, sedangkan untuk mesin teoritisnya pengukuran 15,92, mesin aktualnya 16. Untuk pemotongan mesin teoritisnya 24,61, sedangkan mesin aktualnya 15. Penghalusan dengan inspeksi, mesin teoritisnya 2,71, sedangkan mesin aktualnya 22. Untuk perakitan, mesin teoritisnya 36,19 dan mesin aktualnya 37. Untuk operasi 11, yakni pengecatan, mesin teoritisnya 57,32, sedangkan mesin aktualnya 58. Untuk bagian sandaran kaki, untuk operasi 12, yakni pengukuran dengan mesin teoritisnya 3,98 dan mesin aktualnya 4. Untuk pemotongan teoritisnya 6,15, mesin aktualnya 7. Untuk operasi 14, penghalusan dengan inspeksi, untuk teoritisnya 5,43, sedangkan mesin aktualnya 6. Untuk perakitan sendiri, mesin teoritisnya 9,05, mesin aktualnya 10. Untuk pengecatan 14,33, mesin aktualnya 15. Sedangkan untuk perakitan semua bagian didapat teoritisnya 9,05 dan mesin aktualnya 10.
Selanjutnya perhitungan luas area mesin. Untuk mesin pemotong luasnya 0,25 meter persegi, sedangkan mesin penghalus 0,2 meter persegi. Untuk mesin bor sendiri dapatkan 0,16 meter persegi. Selanjutnya untuk mesin spray didapati luas 0,5 meter persegi. Untuk perhitungan luas area peralatan pendukung, untuk mesin pemotong, mesin penghalus, mesin bor, dan mesin spray didapat luas 0,03 meter persegi, untuk penghalus 0,03 meter persegi, sedangkan mesin bor 0,24 meter persegi, dan terakhir mesin spray didapat 0,06 meter persegi. Untuk perhitungan luas area material, untuk rangka 1 kebutuhan per set 1 ukuran 0,6, sedangkan total produksi per hari 351. Untuk rangka 2 kebutuhan per set 2 produksi per hari 3,51, alas duduk kebutuhan 1, untuk totalnya 0,35. Rangka juga sama 0,35, sandaran kaki dengan total 0,6, dan produksi per hari 351. Perhitungan luas area material. Untuk rangka 1, rangka 2 alas duduk, rangka sandaran kaki dan sandaran punggung, kemudian sandaran kaki didapat 0,06, dengan rangka 2 0,12, alas duduk 0,035, alas rangka sandaran punggung juga sama, sedangkan sandaran kaki 0,3. Untuk perhitungan luas area material, panjang kayu per batang 6, lebar 0,5, untuk luas per meter persegi adalah 3. Kemudian perhitungan luas area operator mesin pemotong didapati luas 0,9 meter persegi, operator mesin penghalus 0,75 meter persegi, operator mesin bor 0,75 meter persegi, kemudian operator mesin spray 0,9 meter persegi. Untuk perhitungan luas area operator untuk forklift 1 ton dapati lebar gang atau feet 13, narrow axle truk 6, dan palet 3. Kemudian perhitungan luas area produksi untuk stasiun 1 dengan nama mesin pemotong didapatkan allowance 6,68, jumlah stasiun kerja 17, total jumlah 113,48. Stasiun 2 mesin penghalus allowance-nya 1,97, jumlah stasiun 15, total jumlah lantai 29,48. Itu stasiun ketiga mesin bor, allowance-nya 1,82, jumlah stasiun 25, total jumlah lantai 45,38. Sedangkan yang terakhir stasiun 4 mesin spray, allowance-nya 3, jumlah stasiun 40, total jumlah lantai 123,6. Ini saya akan menjelaskan tentang aliran proses menggunakan FCC. Di sini ada data volume of handling sebelumnya. Ini ada produknya P1, volume of material handling D-nya 70, volume of handlingnya 20, dan di sini ada alur prosesnya. Untuk P2, volume of material handling D-nya 50, volume of handlingnya 30. Untuk P3, volume of material handlingnya 65, volume of handlingnya 20. Selanjutnya kita dimasukkan ke tabel from to chart. From-nya ini, to-nya ini. Untuk yang pertama pada produk P1, kita lihat pada alur proses ini. Jadi diurutkan mulai A0 sampai A. A0 sampai A ini nilainya volume of handling dimasukkan ke sini 20. Selanjutnya AB. AB-nya 20, BC-nya 20,
CD-nya 20, C, D-nya 20, DE, DE-nya 20, EF-nya 20, F0-nya juga 20. Selanjutnya untuk P2-nya, untuk volume of handling-nya 20, untuk AC-nya 30, AC ini 30, untuk CB-nya 30, kita masukkan ke area backward karena tidak urut, kan itu kan harus urut A, B, C. Yang untuk ini tuh dari C ke B. Jadi kita masukkan ke backward, yang ini forward, yang ini backward. Selanjutnya itu BE. BE-nya 30, ED. ED-nya ED ini masuk ke backward lagi 30. Kemudian DF0. DF0-nya 30. Di produk P3 untuk volume handling 20, dari alur proses A0 ke B-nya 20, B ke E-nya juga 20, E ke C ini masuk backward 20, C ke A, ya maaf ini sebetulnya ini di sini, jadi ini untuk data yang lama yang sebelum sempat dibetulkan, sebenarnya ditempatkan di sini untuk CA-nya, bukan di sini. Untuk selanjutnya di AF0-nya taruh sini di 20. Untuk selanjutnya dimasukkan ke tabel. Jarak diagonal yang pertama ini diambil dari diagonal pertama, batas antara backward dan forward. Ini yang forwardnya 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah semua jadi 140, menghasilkan momen 140. Kemudian untuk backwardnya, batas backward diagonal pertama ini ada 30 ditambahkan jadi 60. Kemudian yang kedua, batas diagonal yang kedua ada 20 sama 30 jadi 50. Untuk hasilnya jadi 50. Kemudian backward, jarak backward yang kedua juga ada di sini, duanya ada 1 jadi 20. Untuk jarak forward yang ketiga, di sini ada 20 tambah 30 tambah 30 sama dengannya 80. Untuk backward yang ketiga hanya ada 1 jadi 20 di sini. Kemudian selanjutnya 0 dan dijumlahkan momen seluruhnya 270. Untuk jarak koefisiennya jadi 390, momennya dari 20. Untuk presentasinya dari 69%. Untuk momennya yang untuk presentasi yang forward momennya ada di 69%, untuk backward momennya ada di 31%. Nah, ini ada sesudahnya, data volume handling yang sesudah, yang harus dikecilkan lagi sampai jadi sekian. Jadi ini dirubah lagi sampai jadi yang paling kecil. Jadi penjelasannya begini, sama seperti tadi, tapi ini tadi dirubah lagi sedikit. Mulai A0 sampai A20 ini yang untuk material of handling 20, yang terus AB 20, BC 20, CD 20, DE-nya 20, EF-nya 20, F0-nya 20 juga. Untuk yang material handling of volume of handling yang 30, untuk AB-nya AB-nya 30, BC-nya 30, CD-nya di sini 30, DF-nya 30, F0-nya 30 juga. Untuk produk yang ketiga P3 volume of handlingnya yang 20, nilai 20, A0 sampai A-nya 20, AB 20,
BD 20, DF 20, F0 20. Jadi di sini nggak ada backward sama sekali karena ini sudah hasil yang dikecilkan lagi, dan selanjutnya dimasukkan ke tabel presentase. Untuk jarak diagonal yang pertama di sini ada 20 tambah 20 urut ya, 20 sampai ke bawah dan dijumlahkan menjadi 320. Untuk forward jarak diagonal yang kedua di sini ada 3 angka, 20 tambah 30 tambah 20 yang hasilnya menjadi 70. Di sini tabel yang from to chart yang sebelum yang ini dijumlahkan, hasilnya yang ini harus sama dengan koefisien jarak yang ini. Jadi kalau ini 390, ini juga harus 390. Sama seperti ini dijumlahkan 390, ini juga dijumlahkan harus 390. Jadi totalnya semua 390 dan presentasinya sama. Ya sama, ini sama 100%. Yang ini kan sebelumnya kan nggak sama, dan ini kan harus sama. Dan disamakan seperti ini. Untuk selanjutnya di modul 6 ini, perancangan untuk proses perancangan untuk material handling untuk pembuatan kursi. Di sini sebelum saya menjelaskan pada layout, pada SketchUp-nya saya menjelaskan terlebih dahulu proses-proses awalnya. Untuk proses awal pada modul 6 ini, tabel karakteristiknya hubungan untuk antar aktivitasnya seperti ini. Mood untuk A, derajat kedekatan yang A, kode garis untuk kode warnanya merah. Untuk E sangat penting untuk didekatkan untuk kode warnanya orange. Untuk I penting untuk didekatkan kode warnanya hijau. Untuk O cukup atau biasa untuk kode warnanya biru. Untuk yang tidak penting putih, tidak dikehendaki berdekatan coklat. Kemudian tabel kode alasannya untuk kode 1 mengurangi jarak jangkauan. Kedua, keterkaitan urusan proses kerja. Ketiga, menghindari kontaminasi polusi udara secara langsung. Untuk yang keempat, mengurangi ruang area yang berlebih. Untuk yang kelima, kebutuhan ruang area yang lebih luas. Untuk yang keenam, menghindari kecacatan terjadi. 7, tidak berkaitan urusan proses kerja. Untuk yang selanjutnya ini adalah Activities Relationship Chart atau ARC. Biasanya seperti ini lebih mudah menggunakan Microsoft Visio pembuatannya seperti ini. Untuk ada keterangan yang AO ke A untuk derajat kedekatan A. Mutak perlu didekatkan karena keterkaitan untuk proses kerja mengurangi jarak jangkauan transportasi. Untuk A0 ke B, derajat kedekatannya 1. Penting untuk didekatkan karena mengurangi jarak jangkauan transportasi. Untuk A0 ke C dan D, derajat kedekatannya untuk U sangat tidak penting karena tidak berkaitan urutan proses kerja. Untuk selanjutnya A0 ke D0, derajat kedekatannya X tidak dikehendaki untuk berkedekatan karena tidak berkaitan proses kerja. Untuk A ke B, derajat kedekatannya E sangat penting didekatkan karena keterkaitan proses kerja supaya tidak membutuhkan ruang area yang berlebihan. Untuk A ke C, derajat kedekatannya 0 cukup atau biasa karena mengurangi ruang area yang berlebihan. Untuk A ke D, derajat kedekatannya 1, sangat penting untuk didekatkan karena keterkaitan proses kerja. A ke DO, derajat kedekatannya U tidak penting karena tidak berkaitan urusan proses kerja. Untuk B ke C, derajat kedekatannya E sangat penting didekatkan karena keterkaitan proses kerja. B ke D, derajat kedekatan 0 cukup atau biasa, mengurangi ruang area kerja yang sangat berlebihan. Untuk B ke D0, derajat kedekatannya U sangat tidak penting karena tidak berkaitan sama sekali dengan proses kerja. Untuk C ke D, derajat kedekatannya 0 cukup atau biasa untuk menghindari kontaminasi polusi udara secara langsung karena bisa mengakibatkan kecacatan produk. Untuk C ke D0, derajat kedekatannya 1,
penting untuk ditekatkan karena mengurangi ruang area kerja berlebih. Untuk D ke D0 derajat kedekatannya A mutlak untuk ditekatkan karena menghindari kecacatan terjadi, mengurangi jarak transportasi, dan karena keterkaitan proses kerja. Ini itu tadi yang ARC. Yang selanjutnya ini Activity Relationship Diagram ARD. Keterangannya sama seperti tadi, hanya yang berbeda itu pada prosesnya, pembuatan flowchart-nya, analisa datanya sama seperti ARC. Selanjutnya ini untuk tabel area letak pabrik yang digunakan. Yang pertama pada gudang bahan baku luasnya 12 kali 8. Yang untuk kedua area inspeksi pengukuran pemotongan luasnya 20 kali 16. Yang ketiga area penghalusan ukuran luasnya 13 kali 9. Area pengeboran luasnya 13 kali 9. Area pengecatan luasnya 20 kali 20, gudang produk jadi luasnya 15 kali 9. Ini untuk satuan meter persegi. Untuk keterangan analisanya, pada gudang bahan baku dibuat ukuran 12 kali 8 yang cukup untuk penyimpanan bahan. Pada area inspeksi pengukuran dan pemotongan dibuat ukuran 20 kali 16 karena satu tempat 3 proses produksi maka dibutuhkan tempat yang luas. Pada area penghalusan dibuat ukuran 13 kali 9 meter persegi. Di bagian ini dikasih pembatas supaya debu tidak kemana-mana. Pada area pengeboran dibuat ukuran 13 kali 9. Di bagian ini dikasih pembatas supaya serbuk air yang dibor tidak menjadi polusi di pabrik. Pada area pengecatan di perakitan dibuat ukuran 20 kali 20 karena suatu tempat 2 proses dan dibutuhkan pembatas supaya waktu pengecatan tidak ada polusi yang masuk ke area. Pada gudang produk jadi dibuat ukuran 15 kali 9 yang cukup untuk menyimpan produk jadi yang mau dipasarkan. Jadi ini untuk layout awalnya, rancangannya. Kemudian selanjutnya, jadi untuk selanjutnya ini bagian layoutnya saya menggunakan SketchUp 2017. Areanya seperti ini. Jadi untuk yang pertama ini ada area gudang bahan baku. Ini untuk pembuatan kursi. Gudang bahan bakunya. Kemudian dari gudang bahan baku ini selanjutnya menuju ke proses assembly. Untuk proses assembly atau pemotongan, dipotong kayu-kayu, selanjutnya dipotong di sini untuk dijadikan rangkaian awal pembuatan kursinya. Setelah dari assembly ini kita langsung masuk ke area perakitan. Jadi di mesin perakitan kursi ini saya buatkan tempat yang cukup luas karena sebenarnya pada proses pembuatan kursi ini hanya proses perakitan yang cukup dengan tangan. Untuk mesin-mesin ini hanya mesin pendukung aja. Jadi suatu saat sewaktu-waktu jelas sangat dibutuhkan pada saat proses perakitan. Kemudian setelah proses perakitan di sini ada proses penghalusan di ruang seperti ini, penghalusan yang kemudian setelah saya penghalusan selanjutnya ada di proses pengecatan. Pada pengecatan ini mesin pengecatan untuk kursinya nanti bisa masuk melewati di sini pengecatan seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah proses pengecatannya selesai, masuk ke area warehouse atau gudang atau barang siap kirim. Yang akan dikirim ada beberapa produk kursi, satu kursi dengan macam-macam desain. Sebenarnya ada banyak juga, tapi di sini saya sematkan beberapa kursi yang akan saya jelaskan di SketchUp ini. Kemudian setelah itu kursi yang sudah jadi akan siap dikirim, dimasukkan ke truk. Untuk truknya setelah itu di sini ada beberapa truk. Selanjutnya barang siap dikirim ke konsumen atau permintaan
masing-masing dari konsumen. Jadi itu saja dari kelompok 23. Sekian, dan apabila ada kesalahan pengucapan, penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.